Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Pak Sekdis, yang saya hormati Pak PRT Kepala Bidang SMP, yang saya hormati Ketua BPS, yang saya hormati Pak Rektor Unima yang diwakili oleh Pak Kabak ya, Humas dan Kerjasama, yang saya hormati narasumber, yang saya banggakan para guru SD dan SMP peserta kegiatan hari ini, seluruh jajaran dari Dinas Pendidikan yang saya banggakan. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia kepada kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberi salah satu nikmat, yaitu sehat walafiat, sehingga dapat mengikuti kegiatan ini. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, serta para pengikut yang istiqomah menjalankan ajarannya sampai akhir. Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya datang tadi ke lantai 4 ini, masuk ke perusahaan. Kebetulan ada teman-teman dari media, memang sudah janjian, sudah ada acara Dinas Pendidikan di Unima. Maka tadi ada sedikit bincang-bincang dengan teman-teman media. Saya awali dulu Universitas Muhammadiyah Hayat Pahrudin. Beliau itu salah satu ketua PP Muhammadiyah, pengurus pusat Muhammadiyah. Beliau alamat rumahnya di Jogja. Saya terkesan dengan beliau, sehingga dikenal bukan Pak Rudinnya, tapi Pak AR. Pak AR. Dan itu bisa menjadi role model, bisa dicontoh. Bayangkan, ketua pusat Muhammadiyah, berarti kalau ketua pusat ormas Islam tingkat nasional, berarti seperti apa? Sudah terbayang ya? Kalau zaman sekarang mobilnya juga mungkin harus mobil Alphard gitu ya. Seperti itu. Maka saya ini gak apa-apa pakai mobil yang sederhana juga, karena saya malu kepada Pak AR. Pak AR itu sepeda, alat transportasinya gak punya mobil. Dan beliau itu tidak numpang hidup di organisasi Muhammadiyah, tidak. Beliau jualan minyak di Jogjanya. Ya kebetulan saya memang 5 tahun di Jogja, tahu persis. Beliau itu sampai ada orang dari Kalimantan datang ke Jogja ingin ketemu Pak AR Pahrudin. Ditujukan oleh masyarakat itu rumahnya di situ. Mungkin orang yang dari Kalimantan, kalau ketua pusat Muhammadiyah, ya bajunya juga rapi lah, wajar lah. Tapi pakai kaos oblong, ya, karena dia belum kerja, jual minyak. Tanya, mana Pak AR Pahrudin? Ya sudah, di sini saja, udah tidurnya di sini. Gak bicara. Beberapa hari nggak tahu itu bahwa itu AR Pahrudin sebetulnya. Sudah beberapa hari bertanya terus, siapa, mana AR Pahrudin itu. Setelah beberapa hari baru memperkenalkan diri bahwa yang jualan minyak itu AR Pahrudin, ketua PP Muhammadiyah.
Saya teringat ini, teringat Rasulullah dan teringat Sayyidina Umar ya. Jadi ini bukan nama saya ya. Emas, bukan pada nama saya. Emas kalau di tempat sampah tetap emas. Tembaga walaupun disimpan misalnya di tempat yang mewah tetap tembaga. Jadi kita tidak usah risau. Apakah ini di era sekarang ini, era hedonisme. Hedonisme itu sebetulnya itu aliran etika. Dikatakan baik apabila menyenangkan. Apa saja itu di sana, di Eropa. Ada lagi eudaimonisme. Bahagia, sesuatu yang membahagiakan itu yang baik. Tapi yang mana dulu yang baik? Mana dulu yang menyenangkan? Hati-hati. Tadi sudah Pak dia menyampaikan ada dari Korea seperti itu. Kembali ke hari ini adalah menulis. Ya. Saya ingat Charles tuh nulis dulu, baca dulu, kan? Maka itu jangan ya di tingkat PAUD sudah diberikan Charles tuh jangan. Ya, fatal. Baca Froebel, karena yang menciptakan itu adalah Froebel, orang Jerman, sehingga dia membuat kindergarten. Karena di usia itu, di PAUD itu adalah usia bermain. Otak kanan yang harus di explore, bukan otak kiri. Cari itu otak kiri. Ya. Alhamdulillah saya menyambut sekali di Pak Mukti ya, Pak Menteri ini. Mulai diperhitungkan itu TK, PAUD formal. Jadi syarat nanti untuk masuk SD. Tapi ingat itu walaupun gimana outputnya tetap PAUD, bukan sekolah dasar. Makanya bangsa kita kurang inovasi, kurang kreatif, karena tadi otak kanannya tidak dioptimalkan pada waktu masa usia dini. Otak kiri bangga malahan PAUD itu kalau anaknya bisa baca, nulis itu. Padahal itu pembunuhan gitu, terhadap potensi anak. Dan tadi sudah dengan Pak Sekdis, ini Pak Sekdis hanya PAUD formal 1 tahun saja, yang tidak sedikit nanti biaya yang dikeluarkan oleh Pemda. Dan ini program pemerintah sekarang. Gurunya saja masih ada yang lulusan SMA, sekolah menengah. Nah ini harus difasilitasi. Nanti Unima belum punya ya, PAUD dan PGSD. Kita optimalkan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Tangerang, kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Tangerang. Jadi agak promo ya. Siap. Iya. Promo untuk guru, karena ini salah satunya tridharma perguruan tinggi, adanya pengabdian pada masyarakat. Nah kalau kita perhatikan di sini, sebelum menulis itu membaca. Mungkin ibu sudah tahu tentang siapa itu John Dewey. Itu tahu lah, KIP harus tahu itu, bukan orang asing itu. Ya memang orangnya orang asing sana, sudah familiar di dunia FKIP. John Dewey. John Dewey itu adalah bapak pendidikan, cuma aliran progresivisme. Karena aliran progresivisme ada aliran esensialisme, ada aliran perennialisme. Indonesia ini masuk ke perennialisme yang esensi dan yang progres dicampur.
dibaca di literatur, itu aliran filsafat pendidikan. Nah, saya ingin menyoroti John Dewey itu. Beliau itu yang menemukan tentang desimal klasifikasi tentang literatur, tentang perpustakaan. Itu di buku itu ada tertulis nomor-nomor 40 000 sampai 099 100 sampai 10099 199 itu ada namanya. Ternyata Dewey itu menyusun desimal klasifikasi itu perjalanan hidup manusia. Jadi kalau 00 sampai 099 itu namanya general work. Kita lahir ke dunia ini kan tanpa busana, ya, tanpa punya apa-apa. Lahir ke dunia masih umum badan kita ini. Tabula rasa, kertas putih yang belum ada catatannya. Maka kalau mencari buku berkaitan dengan ensiklopedia, cari kamus, carilah di 0 sampai 099. Itu general book. Autobiografi, ya, cari bukan autobiografi, bibliografi, beda. Kemudian setelah lahir, dia mencari kan, mencari itu tentu ininya mulai berfungsi. 100 sampai 199 itu namanya filosofi. Mulai bertanya-tanya, mengapa saya ini lahir? Untuk apa lahir ini? Terus bertanya, filosofi. Kemudian 200 sampai 299 mulai ini alam semesta begitu luasnya. Tentu ada yang menciptakannya. Kemudian ada sesuatu yang melebihi manusia. Mulai lihat itu namanya religion. Religion bukan agama saja, tetapi lebih luas dari itu, yaitu kepercayaan. Sudah bertanya itu, lalu yang berikutnya 300 sampai 399 mulai manusia tidak bisa hidup sendiri, mencari teman. Itulah sosial di 300. Termasuk ilmu ibu-ibu dan bapak-bapak. Pendidikan ada di 300 sampai 399. Makanya untuk perpustakaan sebaiknya di samping sekarang digital harus ada pakai katalog. Pakai ada lemari kecil, ada dari A, ada judul, ada penulis, ada 2 kotak. Biar belajar di situ, mencari, ya, menghafal tentang tadi desimal tadi. Kemudian berikutnya 400. Bagaimana bisa bersosialisasi? Harus dengan language, bahasa. Mulailah dengan bahasa. 400 sampai 499. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Cina. Lalu setelah itu, setelah berbahasa, mulailah lihat, kok cabai ini pedas, api panas, garam ini asin, gula manis. Mulailah dicari kenapa? Makanya apa benar itu mie instan, mie goreng instan itu betul-betul? Bukan, Bu. Rasanya betul-betul enggak. Misalnya ada kaldu ayam, bawang atau apa namanya gitu ya, belado semacam-macam sekarang. Apa betul itu ayamnya diperas gitu supaya rasa ayam itu? Saya yakin tidak. Itu adalah hanya unsur kimianya saja, diambil rasanya seperti itu, bawa ke lab, lihat unsur kimia apa saja ada di situ. Karena manis itu kan C6 A12 O6 glukosa, garam NaCl, berarti itu kimia. Ya kebetulan IPA dulu, kepala dikit fisika gitu ya, mekanik
mekanika dulu belajar. Yang disebut pure science, ilmu murni. Termasuk apa ilmu murni? Bukan eksak saja, tetapi antropologi itu ilmu murni. Mencari buku antropologi jangan di ilmu sosial, adanya di bersama tadi pure science. Lalu berikutnya 600 itu teknologi. Jadi kalau sekarang sistemnya 4.0 itu industrinya, tapi orangnya walau alam di Indonesia belum pernah itu belum pernah diperhatikan. Padahal penting orangnya berapa? Jepang sudah 5. Jadi orangnya harus lebih unggul daripada teknologinya. Kita malah sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana teknologi aja. Makanya jadi pangsa pasar kita ini. Ya. Kemudian teknologi misalnya kendaraan. Kalau dikatakan kendaraan itu apa? Yang diutamakan itu bisa bergerak karena ada engine, ada mesin. Ada mesin, ada rangka, sudah bisa jalan. Tidak cukup, perlu ada art, seni. Maka mobil sekarang banyak ditipu kita. Kalau orang yang tahu, itu mesinnya mesin itu hanya dibuat sedemikian saja seni sehingga jadi mahal. Kita ditipu oleh seni. Kemudian berikutnya 800. Wah, sudah mulai mobil dimerekin. Ada istilahnya yang menarik. Namanya kesusastraan. Ya. 800, 900, dan pada akhirnya apa kita? Masuklah ke 900 sampai 999. Apa itu? Kalau ibu mau cari sejarah di sini, cari geografi ibu di sini. Maka pada akhirnya apa? Ibu menutup riwayat ibu. Ya. Setelah itu masuk ke bumi, meninggalkan dikubur. Jadi itu luar biasa itu ya. Jui itu saya pelajari tadi itu teringat saya. Teringat waktu dulu sekolah gitu, itu luar biasa. Saya kepada mahasiswa saya katakan, sudah berapa bulan di sini kuliah? Kuliah yang baru 1 semester belum. Baru berapa? Baru 3 bulan. Saya langsung katakan, berarti kalau 3 bulan saudara harus membaca buku 12 kali 3, 36 judul buku. Bingung ya, apa 36 judul buku? Sekarang di negara Skandinavia, di Finlandia, Norwegia sudah mulai digital itu singkirkan sekarang. Karena ternyata itu jauh dari membaca, malah sering berbuat curang, comot sana, comot sini, plagiat. Hati-hati ini menulis ini, ya. Karena menjadi plagiator dan tidak membaca sekarang karena medianya media lihat sekarang. Apalagi yang muslim. Yang pertama bacalah, berarti membaca. Jadi ini membaca ini penting. Karena sekarang mahasiswa dalam 1 hari, dalam 2 hari 1 buku. Berarti 1 minggu berapa? 2 sampai 3 buku. Kalau 3 buku, 1 bulan berapa? 12. Kalikan saja. Berarti kalau S1 4 tahun, berarti sekitar 565 judul buku harus dibaca. Karena penting bagi S1 mahasiswa itu mau tidak mau dunia kampus, dunia pendidikan harus kuat teori. Tapi kalau ibu sudah bekerja bukan teori lagi, tapi kebijakan. Harus kuat di kebijakan. Kalau tidak masuk bui. Kalau
kalau tidak kuat teori tidak lulus kan itu. Nah sekarang ini sebetulnya ya, saya karena masih mengajar, saya masih mengajar. Insya Allah sampai kuat badan ini mengajar. Ya. Karena mulia sekali, tapi ingat mengajar itu betul-betul ya dengan rasa ibadahnya dikuatkan. Karena sangat mulia sekali dia. Jadi saya kesana kemari sebetulnya ini jangan lupa membaca. Ya. Terutama titip saya kepada anak-anak kita ya semua, murid-murid kita ini. Ya. Memang susah sekarang ya karena sudah zaman seperti ini. Tapi paling tidak kita berusaha. Logikanya tadi dikatakan 4 tahun harus 500 sekian buku itu karena setiap mata kuliah itu minimal 10 referensinya. Kalau dikalikan 55 mata kuliah berarti kan 555. Jadi itu logikanya ke sana. Karena kalau kita sudah melalaikan membaca, sudah jangan harapkan negara akan maju, tidak mungkin. Kita hanya melaksanakan konsep-konsep yang sudah tersedia. Demikian barangkali, mohon maaf ini ngelantur saya bicara, tapi sekedar untuk mengapresiasi bahwa kegiatan ini sangat baik untuk ini sekarang mengawali dan untuk ditindaklanjuti. Mohon maaf bila ada yang berkenan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.